bersama Wakil Ketua DPRA Bapak Dalimi S.I. Aga. Nah, ini juga sedang masa perpolitikan ini Pak ya, sedang berlangsung dan bagaimana menuju ke pemilu 2019 ini di tanggal 17 April mendatang. Nah, ini juga bicara tentang seperti ini juga melihat bahwa dari Bapak sendiri ya, ini melihat Anda dari dapil dua ini Pak PD ya, dan PD Jaya. PD Jaya. Nah, artinya setelah menjabat 5 tahun dan juga ini hampir selesai, mungkin kita ingin melihat apa sih yang sudah Bapak lakukan di dapil Bapak selama 5 tahun tersebut. Baik, saya duduk di Dewan itu dari 2009 hingga hari ini, artinya 2 periode. Sudah 2 periode. Oke, di periode pertama ya memang saya masih belajar, ya masih belajar sambil berbuat untuk dapil saya. Tapi sebenarnya walaupun saya dapil 2, tapi tidak harus di dapil 2 saja harus saya membangun ya. Itu semua dapil karena kita kan di provinsi. Artinya 23 kabupaten kota kita bertanggung jawab terhadap itu. Jadi selama periode pertama saya melakukan banyak hal ya, mudah-mudahan semua yang saya lakukan itu memang menurut aturan. Nah, setelah saya melakukan itu, ya masyarakat tentu akan menilai. Nah, buktinya mungkin di 2014 saya masih dipercaya oleh masyarakat, dipilih kembali. Ya mungkin alasannya mungkin saya sudah berbuat untuk daerah mereka. Nah, di 2014 sampai hari ini, ya kita juga memang lebih banyak berbuat untuk PD dan PD Jaya. Tapi semua yang menilai itu masyarakat. Saya tidak bisa menilai apakah saya sudah maksimal membantu itu, tapi masyarakat yang menilai. Jadi menurut saya sudah lumayan lah saya membantu untuk PD dan PD Jaya. Baik, oke. Nah, ini juga melihat bagaimana bahwa ternyata juga masih banyak PR bagi anggota Dewan kita ini Pak ya, untuk kedepannya agar Aceh lebih baik lagi ya. Nah, mungkin PR apa saja nih Pak yang masih menjadi tugas ini untuk kedepannya? Ya. Sebenarnya masih banyak. Jadi kita yang di Dewan ini selalu searah dengan keinginan pemerintah. Ya, jadi memang hari ini masih ada kelihatan tingkat kemiskinan itu masih terlalu tinggi. Nah, jadi kita bersama-sama dengan pemerintah mencari jalan supaya tingkat kemiskinan ini bisa lebih menurun. Nah, targetnya sih ya seharusnya ini setiap tahun itu 1% akan berkurang, tapi kan tidak semudah itu. Jadi kami berharap eksekutif dan legislatif melakukan kerjasama yang baik, yang mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati juga dengan baik. Ya, saya pikir itu. Oke, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Aceh lebih sejahtera ini Pak ya. Artinya dengan kurangnya angka kemiskinan dan tentu dengan menaikkan taraf ekonomi masyarakat kita. Nah, mungkin dari segi lain Pak, dari segi pendidikan, dari segi peraturan-peraturan yang mungkin yang belum selesai ini. Ya, jadi saya menggarisbawahi ini sebenarnya kan semua sudah ada aturannya. Ya, saya ambil contoh lah, misalnya untuk pendidikan itu kita diwajibkan 20% harus untuk pendidikan, kesehatannya mungkin 10%. Nah, memang mungkin ini kawan-kawan yang harus lebih maksimal di lapangan untuk melakukan ini, terutama dinas-dinasnya juga untuk membuat program itu benar-benar memang mengena di masyarakat. Tapi juga masyarakat tidak bisa juga menuntut terlalu banyak karena banyak aturan yang mengganjal itu. Jadi pemerintah juga melakukan berdasarkan aturan. Jadi bukan maunya pemerintah, oh ini nggak senang ini, enggak. Jadi pemerintah juga melakukan menurut aturan. Jadi saya berharap masyarakat juga harus mengerti dan mendukung program-program pemerintah. Iya, baik. Katanya masih banyak juga PR, apalagi di dunia pendidikan, bahwa tadi dana 20% mendongkrak mutu pendidikan di Aceh secara keseluruhan, apalagi di taraf di seluruh Indonesia ini Pak ya. Aceh juga masih berada di peringkat bawah ini. Mudah-mudahan kedepannya juga lebih bisa menaikkan mutu dan pendidikan yang ada di Aceh. Ya, baik Pak. Kemudian ini melihat bahwa proses pemilu tadi sudah berlangsung. Kemudian apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para peserta pemilu dan juga pada para pemilih dan masyarakat kita untuk mensukseskan pemilu di 17 April 2019? Ya, saya berharap kepada masyarakat ya mereka ini jangan sampai golput.
ya, karena satu suara mereka itu sangat menentukan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. Dan saya juga berharap kepada partai politik yang lainnya, ya ada 20 partai politik yang ada di Aceh, ini supaya memberikan masukan kepada calon-calon legislatifnya, termasuk kader-kader dari partai tersebut, untuk melakukan hal yang baik pada saat pemilu. Jadi kita berharap untuk juga petugas-petugas pemilu ini harus melihat secara keseluruhan ini harus aman, adil, ya saya berharap begitu. Oke, ada upaya dari Bapak sendiri agar setiap partai politik tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti black campaign dan money politik dan yang lainnya ini Pak di pemilu ini? Ya, upaya apa yang Bapak lakukan? Ya, kita upayanya ya paling ini kan semuanya mereka seperti silent, bekerjanya seperti silent, walaupun ada indikasi mereka akan melakukan hal yang itu. Jadi saya berharap petugas-petugas pemilu ya seperti Panwas ini harus lebih jeli melihat. Ya saya pikir kalau memang ada melakukan hal itu harus diambil satu sanksi gitu. Ya, jadi memang jangan didiemin. Jadi saya berharap ke depannya tidak ada yang hal-hal dengan money politik dan macam-macam. Oke, artinya harus ada tindakan tegas juga dari Bawaslu terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi nantinya. Ya. Tapi kita berharap bahwa pemilu nanti akan berlangsung dengan aman, damai, adil, ya, dan juga menyukseskan sehingga Aceh juga bebas dari isu-isu bahwa ada ketakutan sendiri nih Pak ya untuk di Aceh dengan tidak damainya pemilu ini. Tapi kita berharap ya, dan juga semua para anggota dan juga semua para yang akan menjadi peserta ini juga akan mensukseskan pemilu ini, dan kita juga berharap pada masyarakat untuk lebih mengeluarkan siapakah nanti yang akan mereka pilih, ya artinya mereka harus cermat ya, baik di pileg dan juga di pilpres. Nah mungkin harapan terakhir dari Bapak. Ya harapan saya berharap ini calon-calon legislatif ini yang pertama tidak black campaign, ya, jadi berusaha aja semaksimal mungkin meyakinkan masyarakat, ya, karena tanpa usaha ini nggak akan berhasil. Jadi kita berusaha aja semaksimal mungkin, yang menentukan itu semuanya di atas. Saya pikir hanya itu. Baik, ya terima kasih atas kesempatan hari ini Pak Dalimi SIAK, Wakil Ketua DPR AK dari dalam Suara Dewan, dan mudah-mudahan juga penyusunan kita ini juga dapat menggugah masyarakat untuk tidak golput di pemilu 2019 ini. Dan saya Afini mohon diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.